Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semua. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi sumber pendanaan usaha, yang mana di materi kali ini nanti kita akan menjelaskan dan memaparkan tentang sumber-sumber dari mana saja pendanaan usaha yang bisa kita dapatkan selama kita merintis atau mungkin akan menjalankan, atau mungkin juga nanti ketika kita mengembangkan usaha kita itu sendiri. Nah, jadi anak-anak semua, biasanya ketika seorang pengusaha itu hendak merintis sebuah bisnis atau mungkin sedang dalam tahap pengembangan bisnisnya atau usahanya tadi, maka ada banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan ya. Seperti salah satunya adalah modal. Nah, dalam pertemuan sebelumnya, Ibu juga sudah memaparkan bahwasanya modal itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah modal yang bersifat materi atau ada unsur finansialnya, ya. Yang kedua adalah modal yang bersifat non-material atau non-finansial. Nah, kalau unsur yang finansial, kalau modal yang jenis finansial, bisa juga disebut dengan modal ekuitas. Di mana di dalam modal ekuitas ini, contohnya itu adalah modal uang ya, yang dijadikan sebagai awal untuk merintis sebuah usaha. Yang kedua adalah modal aset yang kita gunakan dalam menjalankan usaha kita tersebut. Nah, sementara kalau modal yang jenisnya non-finansial itu sendiri ada banyak contohnya, seperti wawasan tentang bisnis, atau mungkin juga contohnya adalah pengalaman, atau keberanian, dan lain-lain sebagainya termasuk mitra. Itu juga merupakan sebuah modal yang termasuk dalam modal non-finansial. Nah, modal ini Anda semua juga termasuk nanti di dalamnya modal tenaga kerja, modal keahlian, modal peralatan, dan lain sebagainya. Nanti akan semua kita bahas di dalam materi kita kali ini. Jadi setiap jenis modal pada dasarnya adalah hal yang penting dalam kegiatan bisnis. Karena modal inilah sebagai penentu atau faktor sukses atau tidak suksesnya berjalannya perusahaan kita pada tahap-tahap awal. Nah, diantaranya yang paling penting sekali adalah mungkin modal pendanaan. Nah, jadi modal pendanaan inilah yang akan menjadi fokus utama pembahasan pada pertemuan kita kali ini, ya. Modal pendanaan ini nanti kita bisa mendapatkan dari beberapa sumber, ya. Contohnya itu dari sumber pribadi dan juga dari sumber pihak ketiga yang disebut juga dengan lingkungan eksternal dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian nanti kita juga membahas tentang bagaimana cara kita mendapatkan modal usaha tersebut, ya, terutama modal usaha yang kita dapatkan dari pihak luar. Kemudian ada juga ternyata modal usaha ini yang bisa kita dapatkan dari program pemerintah. Nah, apa saja sih program-program pemerintah yang bisa membantu pengusaha startup dalam merintis usahanya? Itu juga nanti akan kita bahas. Dan yang terakhir adalah cara kita mengelola keuangan usaha atau aset kita sehingga modal kita tadi ini sebisa mungkin kita hindari dari penggunaan pribadi yang bersifatnya individu atau pribadi. Nah, itu dia cara mengelola keuangan usaha juga akan kita bahas di sini. Baik, Anda semua, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang pertama, di slide pertama ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah awal ketika kita ingin memulai bisnis dengan modal-modal yang terbatas. Langkah-langkah apa aja yang bisa kita lakukan ketika kita menemukan situasi seperti ini?
Yang pertama, kita bisa melakukan pembayaran pesanan di awal atau down payment. Katakanlah kita ingin menjadi agen atau distributor dari beberapa produk yang produknya itu kita datangkan dari suatu pabrik. Nah, untuk pembayarannya kalau misalnya kita terkendala di dana atau pendanaan awal, kita bisa melakukan ini nih, salah satu strateginya, yaitu pembayaran pesanan di awal atau down payment. Nah, istilah down payment ini sendiri Anda semua itu bisa disingkat dengan DP. Nah, kita masuk ke definisi dari DP ini sendiri. Apa itu down payment? Down payment itu adalah uang muka atau uang awal yang berlaku sebagai pembayaran sebagian awal di muka untuk kasus pembelian sebuah barang atau jasa, ya. Nah, biasanya nih untuk beberapa kasus strategi DP ini biasanya tidak dapat dikembalikan jika terjadi kesepakatan yang gagal karena misalnya pembeli itu tidak bisa melunasi pembayaran selanjutnya, ya, selisih dari pembayaran yang sudah dibayar di awal tadi gitu. Nah, jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari sistem DP ini sendiri Anda semua, karena kita bisa memberikan sebagian modal kita itu untuk deposit sebagai tanda jadi bahwasannya kerjasama sudah terjalin antara kita dengan si pabrik itu tadi. Dan ini juga bisa mempermudah kita dalam melaksanakan usaha yang berada di tahap awal gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan down payment. Nah, ada beberapa tujuan utama dari down payment ini sendiri. Salah satunya adalah untuk memastikan bahwa lembaga pemberi pinjaman itu memiliki modal yang cukup untuk menghasilkan uang pinjaman. Nah, itu ya, kalau misalnya ini modal untuk pembelian barang-barang yang memiliki harga fantastis. Nah, uang muka juga dapat mengurangi risiko pemberi pinjaman menjadi kurang dari nilai agunan atau jaminan yang ingin kita berikan kepada orang tersebut, gitu ya. Jadi membuat lebih mungkin bahwa pemberi pinjaman akan memulihkan jumlah penuh jika terjadi kasus gagal bayar tadi. Nah, itu dia langkah pertama. Kemudian langkah kedua, nah kita bisa melakukan kerjasama. Nah, apa saja bentuk kerjasama? Bisa jadi kita bergabung, melakukan penggabungan modal dengan pihak lain sehingga terjadi kegiatan kerjasama modal. Nah, ada beberapa bentuk kerjasama yang biasanya terjadi dalam sebuah kegiatan entrepreneur. Yang pertama mungkin bisa kita sering dengar juga nih istilahnya merger. Ya kan, merger itu penggabungan dua buah perusahaan, ya, di mana mungkin salah satu perusahaan itu sudah hampir bangkrut, ya, dana pribadinya itu sudah hampir sedikit, tidak menutup semua kegiatan aktivitas penjualannya lagi segala macam, sehingga dia ingin menggabung dengan perusahaan yang lebih besar, sehingga mereka tidak benar-benar bangkrut dan harus menutup perusahaannya gitu. Jadi untuk menyelamatkan perusahaannya dari yang namanya bangkrut, akhirnya mereka bergabung dengan perusahaan yang jauh lebih besar. Ada juga yang akuisisi, membeli saham sepenuhnya. Apalagi contoh kerjasama. Ada juga yang disebut dengan ekspansi. Nah, ini jadi ketiga poin ini Anda semua, merger, akuisisi, ekspansi ini merupakan strategi pengembangan dari sebuah perusahaan dengan meleburkan perusahaan kita dengan perusahaan lainnya dengan tujuan ingin mengembangkan atau melebarkan sayap perusahaan kita sendiri gitu ya. Nah, dengan adanya kerjasama modal ini, Anda semua itu bisa membuat perusahaan kita terbantu karena kekurangan modal kita tadi itu bisa ditutupi dengan adanya si pihak kedua ini. Nah, bisa terbantu dengan adanya kerjasama modal tadi. Oke, lanjut kita ke selanjutnya. Nah, ini adalah sistem bagi hasil atau nisbah. Kalau sistem bagi hasil ini Anda semua, biasanya si pihak kedua ini itu tidak ikut campur terhadap kegiatan langsung dari si perusahaan kita. Semua kegiatan yang ada dalam perusahaan kita, dia tidak langsung mengambil andil di dalamnya, tapi mereka hanya mengambil andil ketika sudah mulai membagi-bagi keuntungan. Ketika biasanya ini terletak di akhir periode ya, kalau misalnya sudah ada bersih pencatatan segala macam dan masuk dalam kegiatan bagi hasil, biasanya baru dia sudah ikut andil
atau ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Nah, jadi sistem bagi hasil ini Anda semua itu merupakan salah satu bentuk perjanjian. Salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pengusaha itu ya kepada investornya. Nah, karena yang namanya investor juga pasti ingin mengambil keuntungan. Nah, keuntungan itu bisa dia dapatkan dari sistem ini, yaitu nisbah. Nah, istilah nisbah ini sendiri Anda semua itu merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut atau untuk membuat istilah lain dari sistem bagi hasil ini sendiri yang biasanya digunakan untuk lembaga-lembaga keuangan yang bersifat syariah atau lembaga syariah. Biasanya kalau yang konvensional hanya menggunakan istilah sistem bagi hasil, tapi kalau nisbah hanya untuk yang menggunakan lembaga-lembaga atas nama syariah. Tuh. Nah, kemudian biasanya di dalam sistem bagi hasil ini, baik kedua belah pihak itu terikat kontrak kerjasama dalam suatu bisnis. Yang mana jika mendapatkan laba, maka nantinya itu akan dilakukan pembagian. Nah, itu dia sistem bagi hasil. Nah, lalu kita juga bisa, kalau misalnya kekurangan dana, kita bisa menjadi perantara atau broker, atau istilah lain, makelar, dan mungkin ada sedikit konotasi negatif juga yang bisa dikatakan sebagai perantara, yaitu calo. Jadi fungsi kita di sini adalah semua itu sebagai perantara antara si produsen dengan konsumen. Jadi kita terletak di tengah-tengah ini. Nah, ada juga yang menyebut perantara ini dengan istilah distributor misalnya, atau agen dan lain-lain sebagainya. Itu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah barter dengan pemasok. Nah, kita bisa melakukan barter dengan pemasok dengan cara seperti melakukan penukaran terhadap barang yang ingin kita jual atau barang yang kita pasarkan kepada si pemasok. Nah, kemudian si pemasok ini sendiri nanti juga akan memberikan barang yang sudah diproduksinya kepada kita semua. Jadi saling menguntungkan satu sama lain terhadap barang yang akan dijual oleh kedua belah pihak itu sendiri. Nah, jadi contoh kasusnya seperti ini Anda semua. Perlu Anda ketahui bahwa pemasok itu merupakan seseorang ya atau pihak yang mana dia menyediakan barang-barang atau bahan-bahan yang biasanya digunakan dalam proses produksi sebuah perusahaan. Nah, kalau misalnya kita nggak mampu membayar si pemasok ini, otomatis kita bisa menawarkan gimana kalau misalnya kita bayar dengan menggunakan produk yang sudah kita produksi tadi. Nah, jadi si pemasok ini nanti bisa saja melakukan aktivitas jual beli terhadap barang yang sudah kita produksi itu sendiri, dan dia mendapatkan keuntungan dari sana, dan kita juga akan mendapatkan keuntungan dari produk yang dipasok oleh si pemasok ini. Baik, Anda semua, kita lanjut. Nah, jadi pada prinsipnya dalam menjalankan bisnis, ada 3 modal yang kita keluarkan. Yang pertama adalah modal investasi awal, di mana jenis modal yang harus kita keluarkan di awal dan biasanya dipakai untuk jangka panjang itu yang disebut dengan modal investasi di awal. Nah, contoh dari modal investasi awal ini adalah bangunan dan juga peralatan. Jadi segala sesuatu yang kita pakai dalam kegiatan perusahaan kita, kemudian ini bisa berumur panjang, itulah yang disebut dengan modal investasi awal. Ya, yang kedua adalah modal kerja. Jadi modal kerja ini adalah modal yang harus kita keluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan. Setiap apa saja yang kita keluarkan untuk membuat kegiatan produksi, untuk melakukan kegiatan produksi, itu yang disebut dengan modal kerja. Ini contohnya, modal untuk membeli bahan makanan pada bisnis rumah makan. Nah, ketika kita mengeluarkan dana untuk membeli bahan makanan tadi, sehingga bahan makanan ini kita bisa produksi untuk menjadi produk kita dalam bisnis rumah makan kita, nah itulah yang disebut dengan modal kerja gitu ya. Nah, contoh yang lain misalnya ketika kita ingin membuat bisnis kerajinan tangan misalnya ya, kalau misalnya kita mengeluarkan modal untuk membeli bahan untuk kerajinan itu sendiri seperti kain misalnya, benang, atau lem dan lain sebagainya peralatannya, itu termasuk dari modal kerja. Nah, baik Anda semua, lanjut ke modal ketiga adalah modal operasional. Nah, kalau modal operasional ini ya definisinya adalah
modal yang harus kita keluarkan untuk membayar biaya operasional bulanan dari bisnis Anda. Nah, operasional ini kurang lebih sama dengan kegiatan administrasi. Seperti apa contohnya? Seperti pembayaran gaji pegawai, pulsa telepon. Kalau misalnya dalam kegiatan produksi kita menggunakan internet, misalnya kan, atau pemasaran digital yang menggunakan biaya internet, otomatis biaya internet ini kuotanya dan segala macamnya itu termasuk modal operasional, termasuk juga biaya air, listrik, itu termasuk kegiatan operasional. Dan modal yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional tersebut termasuk modal operasional. Oke, lanjut ya Anda semua. Nah, baru kita membahas tentang sumber-sumber pendanaan usaha. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya pendanaan usaha itu banyak macam sumbernya. Kita nggak harus mengeluarkan modal itu dari dompet pribadi kita sendiri, enggak. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sumber pendanaan usaha. Nah, apa itu jenis-jenisnya? Kita bahas dulu. Yang pertama adalah pendanaan pribadi yang disebut dengan pendanaan ekuitas. Modal sendiri tadi Ibu sudah sebutkan ada dua macam, ya, bisa berupa aset dan bisa berupa uang atau materi. Nah, modal sendiri definisinya adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau dimiliki dari pemilik perusahaan atau owner perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Jadi modal ini diterbitkan dalam bentuk saham. Kalau perusahaan itu biasanya mengatakan modal juga mengatakan modal itu dengan saham. Istilah saham ini ya Anda semua. Nah, jadi Anda semua, saham itu sebenarnya adalah sebuah surat atau dokumentasi yang menjadi bukti bahwa seseorang itu memiliki bagian modal dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi modal itu sering disebut saham juga dalam kegiatan perusahaan. Nah, kemudian nih contohnya nih, jika perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham dan seorang memiliki 200 lembar saham di perusahaan tersebut, maka orang tersebut bisa dikatakan memiliki 20% kepemilikan aset di perusahaan tersebut. Nah, 20% ini dapat dari 200 dari 1000 lembar yang sudah dibeli sama si pemilik saham tadi. Nah, saham ini sifatnya ada dua Anda semua, yaitu dilakukan secara tertutup dan terbuka. Kalau misalnya terbuka, itu sudah dijual di pialang-pialang saham, dibuka secara luas ya, dan diterbitkan di berbagai macam lembaga-lembaga yang membuka jasa saham seperti itu Anda semua. Nah, kalau misalnya tertutup itu hanya dikhususkan kepada lembaga-lembaga tertentu saja, atau bisa jadi kepada stakeholder dari perusahaan itu sendiri. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan membuka saham secara tertutup. Nah, keuntungan dari menggunakan modal sendiri, yaitu yang pertama, biasanya tidak ada yang namanya beban biaya bunga, gitu kan, tapi hanya akan membayar biaya dividen. Apa itu biaya dividen? Dividen ini adalah biaya keuntungan yang nanti dibagi-bagi oleh setiap pemilik saham dalam perusahaan itu, gitu ya. Kita bebas biaya bunga, tapi tetap harus membayar biaya dividen. Kalau misalnya kita menggunakan pendanaan ekuitas dalam penjalanan usaha kita. Yang kedua, keuntungan dalam menggunakan modal dari sumber pendanaan usaha sendiri adalah tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal yang telah digunakan. Kalau misalnya kita meminjam dari pihak luar, kan biasanya ada kewajiban untuk mengembalikan modal, katakanlah setiap bulannya dalam durasi waktu tahun tertentu. Nah, itu disebut dengan istilah tenor Anda semua. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pendanaan ekuitas ini, otomatis kita bebas dari yang namanya kewajiban ini. Nah, tapi di balik keuntungan juga ada kerugiannya. Apa kerugiannya? Nah, biasanya kalau misalnya kita menggunakan modal sendiri, otomatis itu jumlahnya sangat terbatas. Ya, namanya juga kita berdiri sendiri, otomatis jumlahnya sangat terbatas dan mungkin saja itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tertulis dalam proposal bisnis kita. Jadi bisa dikatakan jumlahnya sangat terbatas dan kemudian relatif sulit untuk memperolehnya karena biasanya terjadi beberapa pertimbangan-pertimbangan ketika kita ingin mengeluarkan uang pribadi kita nih untuk jadikan modal usaha. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya. Makanya itu dikatakan di sini relatif sulit untuk memperolehnya atau mengeluarkannya. Nah, jadi dapat diperoleh dari tabungan individu, misalnya teman atau saudara, investor, perorangan lain, perusahaan-perusahaan besar, dan perusahaan modal ventura, dan juga penjualan saham. Kalau misalnya mereka ini semua, pihak-pihak ini semua, itu memiliki saham dalam perusahaan kita tadi.
Ya, tapi kalau misalnya mereka ini yang teman, saudara, investor keuangan lain, itu tidak merupakan bagian dari stakeholder kita atau tidak memiliki saham, maka dia tidak bisa dikatakan bergabung dalam perusahaan kita. Berarti modal yang bisa kita dapatkan dari mereka itu adalah modal dari orang lain, bukan dari modal ekuitas tadi. Kita lanjut ya Anda semua. Nah, yang kedua adalah pendanaan dari utang atau pinjaman. Kalau yang tadi ada dari kita sendiri, nah kalau yang dari B ini kita sudah mulai melirik pihak luar untuk kita jadikan sebagai sumber pendanaan usaha dengan cara berutang atau meminjam. Nah, disebut juga dengan modal asing atau modal pinjaman. Definisinya adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh sebagai pinjaman. Kalau yang namanya pinjaman, otomatis kita harus membalikan dalam jangka waktu tertentu yang disebut dengan tenor tadi Anda semua. Nah, penggunaan modal pinjaman di sini untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya bunga. Ya iyalah, beban biaya bunga kan, karena mereka juga ingin mendapatkan keuntungan dari pinjamannya tadi itu. Makanya dikenakan biaya bunga. Nah, kemudian dikenakan juga biasanya biaya administrasi sebelum dana tadi dicairkan. Biasanya biaya administrasi ini di awal nih kita tanggung. Kemudian serta biaya lainnya yang besarnya itu relatif. Jadi mungkin ada beberapa lembaga yang menggunakan atau meminta biaya-biaya lainnya di luar biaya bunga, biaya administrasi, sehingga nanti akan membuat dana yang kita pinjam itu semakin lama semakin berkurang. Jadi kita harus bisa memilih lembaga yang tepat, lembaga yang amanah dalam peminjaman modal ini adalah semua. Sebisa mungkin lembaga yang sifatnya syariah lah. Karena kalau sifatnya syariah, biasanya akadnya juga syariah dan sesuai dengan ketentuan Islam. Ya, bagi yang kita beragama Muslim gitu ya. Kemudian pengguna modal pinjaman wajibkan pengembalian pinjaman setelah jangka waktu tertentu. Oke. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya bisa tidak terbatas. Ya dengan catatan usaha kita itu harus layak di mata investor tadi. Kalau misalnya nggak layak, otomatis jumlah dana modal yang ingin kita pinjamkan bisa saja dibatasi oleh mereka. Jadi sebisa mungkin itu makanya gunanya membuat proposal bisnis. Kita harus bisa membuat proposal bisnis itu sebagus mungkin, sesuai mungkin dengan karakter usaha kita, agar nanti si investor itu tidak memberikan batasan bagi jumlah dana yang akan kita pinjamkan. Ya, jadi kalau misalnya kita berhasil membuat itu, maka bisa dikatakan keuntungan dari modal pinjaman ini kita dapatkan, yaitu jumlahnya tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah yang banyak. Di samping itu, dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen atau pihak peminjam untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh karena mereka memiliki kewajiban selanjutnya, yaitu untuk mengembalikan modal pinjaman. Baik, Anda semua, kita lanjut. Nah, bicara soal pemasok tadi, ada yang disebut dengan pemasok bahan baku dan juga pemberi pinjaman yang berbasis aset. Jadi di sini mereka memasok bahan baku tapi berbasis aset. Apa yang mereka pinjaman bisa kita jadikan aset perusahaan kita. Contohnya apa? Oke, contohnya itu adalah aset tanah, misalnya aset bangunan, perlengkapan, ataupun mungkin yang tidak berwujud seperti saham, hak cipta dan juga merek. Jadi itulah yang dimaksud dengan aset. Jadi bisa jadi saja, bukan tidak mungkin si pemberi pinjaman itu memberikan kita modal dalam berbentuk aset atau berbasis aset seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi contohnya. Nah, biasanya mereka melakukan pinjaman berbasis aset ini dalam beberapa cara. Yang pertama dengan kredit perdagangan, di mana kredit perdagangan ini merupakan pendanaan yang disediakan oleh pemasok inventaris kepada perusahaan yang mengadakan pembayaran uang untuk jumlah tertentu. Nah, sejumlah kredit yang tersedia bergantung pada tipe perusahaan atau kesediaan pemasok untuk menambah pinjaman. Yang kedua adalah bisa dilakukan melalui pinjaman atau sewa peralatan, ya kan? Karena peralatan itu juga termasuk aset. Jadi pinjaman cicilan peralatan dari penjual peralatan yang dibeli oleh perusahaan.
Nah, peralatan disewa dari pemasok dalam rangka penghematan gas untuk tujuan lain, atau bisa jadi menunda lini pembuka pinjaman. Kemudian cara yang lain adalah dengan pinjaman berbasis kekayaan. Nah, caranya yaitu dengan mengamankan jaminan pinjaman dengan kekayaan modal kerja. Berarti di sini sudah menggunakan agunan. Agunan itu jaminan adalah semua. Kemudian pinjaman untuk pabrik, yaitu dengan cara memperoleh kas melalui penjualan yang dapat dipinjam dari perusahaan lain yang menyewakan barang-barang kelengkapan pabrik. Dan yang terakhir dengan cara menggunakan bank komersial, jadi dia menggunakan pihak bank komersial. Dengan cara menggunakan gedung atau barang tak bergerak juga sebagai agunan jaminan, tapi di sini melalui bank lagi. Sudah ada pihak ketiga yaitu bank. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, ketika kita ingin menyampaikan maksud kita untuk meminjam kepada lembaga perbankan, biasanya ada beberapa poin yang dianalisa oleh si pihak bank itu sendiri untuk bisa meloloskan pinjaman kita, keinginan kita meloloskan proposal kita untuk peminjaman modal tadi. Nah, apa saja kelima analisis tersebut disebut dengan 5C, yaitu karakter. Bagaimana sih watak atau karakter peminjam? Itu biasanya dianalisis, makanya digunakan makanya biasanya kalau kita mau minjam modal ke bank, biasanya kita itu dihadapkan dulu sama seseorang yang bertujuan untuk menginterview kita. Nah, yang menginterview ini akan menilai karakter kita itu seperti apa. Nah, kemudian mereka juga akan menanyakan kira-kira kapasiti kita seperti apa. Kapasiti itu adalah semua kemampuan kita dalam membayarkan kembali pinjamannya. Kira-kira kita mampu nggak? Kira-kira kita memiliki aset nggak sehingga kita bisa dikatakan layak atau mampu untuk bisa meminjam sekian modal dana yang ingin kita pinjam tadi. Ya. Lalu kapital, seberapa besar modal yang diinvestasikan dalam usaha oleh peminjam. Kalau misalnya kita ingin menjadikan modal tersebut sebagai sebuah investasi, maka si penganalisa ini juga akan menilai kira-kira layak nggak hal tersebut kita jadikan sebuah investasi. Kemudian yang C keempat adalah condition. Bagaimana kondisi industri dan ekonomi saat ini? Kalau misalnya dalam keadaan yang inflasi dengan setinggi mungkin, biasanya jarang perbankan yang mau meloloskan pinjaman perusahaan gitu ya. Kalau misalnya kondisi industri dan ekonomi baik-baik saja, mungkin peluangnya lebih tinggi lagi kalau misalnya kita ingin meminjam modal kepada mereka. Nah, yang terakhir adalah kolateral. Apa saja jaminan yang tersedia untuk menjamin pinjaman? Nah, biasanya mereka tidak hanya melihat kemampuan kita dari kemampuan dari finansial kita, tapi mereka juga pasti akan memikirkan alternatif seandainya kalau misalnya kita di masa yang akan datang finansial kita melemah. Maka dia juga akan meminta jaminan kita, jaminan yang bisa menjamin pinjaman kepada mereka kalau misalnya suatu saat nanti kita terkendala di bagian finansial tadi. Itu kolateral ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti diajukan kepada peminjam oleh lembaga keuangan, misalnya kalau kita mau meminjam modal kepada mereka. Apa saja kekuatan kita, bagaimana kinerja keuangan kita yang biasanya kita sampaikan dengan neraca keuangan kita, laporan keuangan kita, persekian periodenya, kemudian seberapa banyak uang yang kita perlukan, apa usaha yang akan kita jalankan, dan kapan uang tersebut dibutuhkan, itu juga akan ditanyakan sama si lembaga keuangannya. Kemudian kapan dan bagaimana uang tersebut bisa balik gitu kan. Berapa tenor yang dibutuhkan oleh si peminjam untuk mengembalikan modal yang dipinjam tadi. Apakah peminjam memiliki kualifikasi bantuan orang-orang seperti akuntan publik dan pengacara untuk membantunya dalam melakukan sebuah kegiatan mungkin seperti keuangan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini ada persyaratan yang diajukan bank dalam peminjaman dana seperti ini. Harus ada ketika kita meminjam dana. Yang pertama 3 tahun rekam jejak laporan keuangan kita. Ada juga beberapa lembaga keuangan yang meminta 5 tahun sebelumnya, ada juga yang setahun. Jadi ini tergantung kebijakan lembaga keuangan tersebut. Kemudian juga harus ada laporan keuangan sementara perusahaan. Ini yang terkini ya, Kemudian yang terakhir adalah laporan keuangan pribadi, kekayaan bersih. Nah, juga nanti mereka akan meminta NPWP sebagai bukti bahwasannya kita sudah taat pajak, sudah membayar pajak.
Nah, ini adalah skema peminjaman modal usaha oleh bank, ya Ibu ambil dari sumber Trisakti, IV Trisakti, di mana dari bank ini ada beberapa yang diabaikan saja ya Anda semua ya. Nggak semuanya yang langkah-langkah tertera di sini itu harus dilakukan oleh si peminjam. Sederhananya sih biasanya ketika kita ingin meminjamkan modal, skemanya seperti ini. Mulai dari kita pergi ke bank, otomatis ya, kemudian kita diminta untuk memenuhi syarat dan ketentuan. Kemudian kalau misalnya sudah terpenuhi syarat dan ketentuan oleh kita akan melakukan akad jual beli bank, bukan dengan nasabah ya, bukan dengan nasabah, ini diabaikan saja. Akad jual beli, bukan akad meminjam dengan bank dan juga kita sendiri sebagai peminjam. Kemudian lanjut, bank di sini akan menganalisa kemampuan kita dulu, kualifikasi kita dulu atau kualifikasi perusahaan kita sendiri, apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat yang sudah mereka tentukan, sesuai dengan kebijakan lembaga mereka sendiri. Nah, kalau misalnya kita sudah dikatakan layak oleh si bank itu sendiri, baru kita sudah bisa melakukan pencairan peminjaman dana itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan sudah cair modalnya tadi yang akan kita pinjam, baru untuk bulan selanjutnya si nasabah itu mencicil pembiayaan. Nah, sederhananya ini Anda semua ya, sederhananya ini. Gitu. Kalau misalnya kita melakukan sistem peminjaman dengan menggunakan pihak pemasok, dengan menggunakan figur pemasok, baru kita baru kita melalui skema yang dua ini. Gitu. Oke, lanjut kita ke beberapa program pendanaan usaha yang disponsori pemerintah. Jadi setiap tahun itu pemerintah rajin sekali memberikan pelayanan kepada pengusaha kecil, UMKM khususnya, dan juga perusahaan yang baru dirintis, itu dalam hal peminjaman pendanaan usaha yang disebut dengan program pendanaan usaha. Nah, apa-apa saja programnya? Yaitu contohnya adalah kelima ini Anda semua. Yang pertama adalah pinjaman administrasi bisnis kecil, kemudian pusat investasi bisnis kecil, lalu ada riset inovasi bisnis kecil, bantuan pendanaan lewat LPDB atau Lembaga Penyaluran Dana Bergulir milik Kementerian Operasi dan juga UMKM, kemudian yang terakhir adalah bantuan pemerintah daerah dan pusat. Biasanya kalau program pendanaan usaha disponsori pemerintah di sini adalah semua, kalaupun ada bunga, itu biasanya bunganya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Biasanya di sini 0 sekian persen bunganya per bulan gitu. Jadi lebih memang benar menguntungkan dari si pihak UMKM itu sendiri, kita sebagai pengusaha. Dan kalau misalnya semakin banyak pengusaha yang terjaring dari program ini, sebenarnya juga akan menguntungkan pemerintah ini sendiri sih. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, program-program inilah nantinya yang malah memancing terjadinya peningkatan jumlah entrepreneur di Indonesia. Sebenarnya memang program-program inilah dibutuhkan sama masyarakat kita. Hanya saja mungkin beberapa kasus, kebanyakan program-program ini meminta meminta hal-hal yang merumitkan masyarakat sendiri, sehingga masyarakat kita kebanyakan enggan akhirnya mengikuti program ini gitu. Harapannya sih itu ya. Harapannya kalau memang ada program dan memang niat ingin membantu rakyat kecil, seharusnya jangan sampai ada istilah kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang justru merumitkan mereka semua. Ya mereka akhirnya nggak jadi meminjam dana usaha dari program ini. Jadi sia-sia aja programnya jadinya kan. Itu dia Anda semua. Jadi untuk program-program ini sendiri, kalau misalnya Anda tertarik dalam program ini, itu biasanya informasinya sangat lengkap dihadirkan di website Kementerian Perdagangan, ini nggak bisa tulis lagi nih, Industri, atau Kementerian UMKM, atau Kementerian Industri Kreatif sekarang yang baru ya. Kementerian Industri Kreatif ini baru hadir tahun 2019 kalau nggak salah, industri kreatif. Tahun berapa nih? Ya, pokoknya baru-baru dibandingkan dengan Kementerian Industri Perdagangan ya. Dibandingkan dengan itu, Kementerian Industri Kreatif itu lebih muda usianya. Silakan Anda buka websitenya, terserah mau yang mana, untuk bisa mendapatkan informasi yang lengkap terhadap program-program pendanaan usaha ini yang disponsori oleh pemerintah.
Nah, terakhir nih, cara mengelola keuangan usaha agar tidak tercampur dengan kepentingan pribadi. Yang pertama, tolong buat rekening khusus yang berkaitan dengan usaha. Jadi kalau misalnya Anda owner sebuah usaha, Anda harus memiliki minimal 2 rekening, yaitu rekening pribadi dan juga rekening usaha. Kemudian sisihkan beberapa rupiah dari pendapatan untuk menutupi biaya hidup selama beberapa bulan. Jadi jangan sampai semua pendapatan bersih yang kita dapatkan dari kegiatan usaha kita justru juga itu dipakai untuk kepentingan pribadi kita. Jangan sampai itu terjadi. Nah, jadi pendapatan bersih kita itu wajib pemutarannya ya untuk kegiatan usaha kita, bukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian buat anggaran pengeluaran usaha dan pribadi. Jadi harus bisa memisah-misahkan yang mana pengeluaran usaha dan mana yang pengeluaran pribadi. Makanya wajib bagi kita itu harus meng-hire seseorang yang mampu mencatat sebuah laporan keuangan, ya. Nah, jadi mereka tahu persis apa saja yang perlu dikeluarkan dan apa saja yang perlu dikeluarkan dananya untuk keperluan kegiatan perusahaan. Nah, kemudian investasikan keuangan jika sudah balik modal. Nah, kalau misalnya sudah balik modal, jangan lupa untuk menginvestasikan kembali untuk memutar uang itu kembali, jadikan modal usaha. Tuh ya. Yang selanjutnya adalah kurangi risiko dengan cara mengasuransikan usaha Anda. Nah, usaha juga bisa diasuransikan untuk kalau misalnya usaha kita itu suatu saat nanti bangkrut dengan beberapa hal tertentu, dengan latar belakang tertentu. Nah, untuk menghindari kebangkrutan yang tiba-tiba tadi itu, kita bisa mengasuransikan usaha kita. Karena kalau bisa kita asuransi, berarti usaha kita aman ya. Karena nanti ada backupnya, ada backup dananya. Dan yang keenam adalah buat laporan keuangan dengan sistem akuntansi yang teratur dan rapi. Nah, hire-lah seorang akuntan yang memang benar-benar memiliki kompetensi handal di bidang ini. Catatan keuangan, laporan keuangan, dan sebagainya. Oke, Anda semua. Ini ada soal tugas pribadi, ya cukup satu aja soalnya. Ibu ingin Ananda menjawab sampai batas waktu akhir perkuliahan nanti. Kalau misalnya Ananda akan membuka usaha dan akan berencana untuk meminjam modal, nah badan manakah yang Ananda yakini untuk membiayai usaha Ananda nanti? Disesuaikan dengan penjelasan yang sudah ada di slide awal-awal tadi ya. Oke, Anda semua boleh menjawabnya sebebas mungkin. Panjang lebarnya itu ditentukan oleh Anda sendiri, nggak Ibu berikan batasan. Nanti mohon dikirimkan di LMS. Oke, silakan Anda semua kerjakan masing-masing per individunya. Dan untuk pemaparan tentang materi ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita akan diskusikan di kelas. Terima kasih Anda semua, mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.